Makanya ketika peluit perang sudah ditiup, genderang perang sudah ditabuh, mereka sudah berangkat. Ini Umar ibnul Hammam ini masih membawa kurma. Maka dia mengatakan terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma. Setelah kepingin masuk surga. Jadi kurma dibuang, dia langsung menyerbu musuh, syahid. Nah, mereka itu begitu antusias ketika diiming-iming dengan surga. Kadang-kadang saya juga heran. Kita ini diiming-iming nggak karu-karuan kok tetap. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu diiming-iming itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Sementara kita ini kerja, antum semua ini kursus bahasa Inggris di sini kan dalam rangka untuk mencari dunia kan. Susah payah dunianya diberi sedikit. Ada nggak 1/4 dunia diberikan pada kita? Enggak ada. Hanya setitik saja. Itu kita sudah kerja keras, banting tulang. Nah, sementara sholat 2 rakaat, hanya 2 rakaat sebelum subuh, diganti oleh Allah dengan dunia dan isinya, bahkan lebih baik. Masih malas-malas. Apakah kurang yakin dengan janji Allah? Atau ragu-ragu dengan janji Allah? Itu real itu. Nah, jadi iman kita ini kadang-kadang perlu terus-menerus diupdate. Maka jangan jauhi jamaah. Iman lemah itu karena kita ini jauh dari jamaah. Kalau kita dekat dengan jamaah, kita senantiasa saling mensupport. Tetapi kalau jauh, ya digondol setan. Ngerti digondol setan? Nah, makanya Rasulullah mengatakan, orang yang tergoda oleh setan itu ibaratnya seperti kambing, domba yang lepas dari kawanannya. Maka itulah yang disergap oleh serigala. Sama dengan kita ini, orang Islam, kalau kita ini lepas dari jamaah, maka akan gampang rayu setan, akan gampang diajak setan. Ya, begitulah gambarannya. Maka jangan pernah kita lepas dari jamaah. Dan doakan, saya itu senantiasa berdoa, termasuk anak-anak saya, dan saya doakan, ya Allah, kumpulkanlah selalu anak-anak kami ini bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita ini harus berdoa juga untuk diri kita dan untuk keluarga kita, supaya kita ini terus-menerus tidak lepas dari jamaah. Baik, itu pengantar. Mari. Nah, kita lanjutkan Perang Badar yang hari Jumat yang lalu sudah kita sampaikan, review saja bahwa Perang Badar itu sebetulnya Rasulullah dan kaum muslimin tidak berniat untuk berperang. Karena hanya berniat untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang itu membawa harta bendanya kaum muslimin yang dirampas oleh para tokoh kafir Quraisy di Mekah ketika ditinggal hijrah. Jadi ketika hijrah itu kaum muslimin tidak ada yang bawa harta bendanya, unta, kambing, segala macam tidak dibawa. Dan ATM juga belum ada. Sehingga ya sudah dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah. Ya begitu-gitu. Nah, Abu Sufyan ketika itu datang ke Syam dalam rangka untuk membawa ini dagangannya, itu hartanya kaum muslimin itu kan dijual begitu. Membawa 2.200 unta. Dan waktu itu hanya dikawal hanya 40 pasukan.
yang biasanya itu ratusan pasukan yang menjaga, tetapi saat itu hanya dijaga 40 pasukan karena barangkali merasa selama ini aman. Nah, sehingga cukup 40 orang. Dan disitulah Rasulullah SAW mengajak para sahabat Nabi untuk mencegatnya, untuk merampas, minta kembali harta bendanya. Jadi jangan salah, Rasulullah tidak merampoknya, bukan merampok, tetapi minta kembali harta benda yang dulu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, peristiwa-peristiwa yang mengawali sudah saya sampaikan Jumat yang lalu, dan ini saya teruskan. Ketika sudah sampai di Lembah Badar itu, Rasulullah SAW mengutus mata-matanya, 2 orang mata-mata, yaitu Busbus bin Amr sama Adi bin Abi Darda. Nah, mereka berdua mencari berita. Terus di situ ketemu ada 2 orang wanita. Ketemu 2 orang wanita, yang 2 orang wanita itu ngobrol. Satunya mengatakan, beli punyaku, daganganku, beliin. Satunya menjawab, enggak, saya tak nunggu kafilah yang mau datang. Biasanya kafilah itu perjalanan dari Sam, ya, itu berhenti di tempat-tempatnya, di suku ini biasanya berhenti menggelar dagangan dulu, barangkali ada yang laku di situ. Nah, itulah wanita itu mengatakan, saya akan menunggu kafilah yang akan datang. Di situ disimpulkan oleh mata-matanya Rasulullah bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan memang sudah datang, hampir lewat. Nah, kemudian 2 orang ini kembali lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, kebetulan kemudian Abu Sufyan juga begitu. Dia datang mencari informasi. Kebetulan tempatnya sama. Dia kebetulan kemudian ketemu 2 orang wanita tadi itu. Abu Sufyan bertanya, apakah ada orang yang lewat sini tadi? Enggak ada, hanya ada 2 orang tadi itu ke sini tapi terus pergi. Pergi kemana? Saya enggak tahu. Nah, kemudian Abu Sufyan mencari-cari bekas jalannya 2 orang utusan Rasulullah SAW tadi itu. Nah, kemudian di situ ternyata ada kotoran unta. Nah, di ongkreh-ongkreh begitu, ternyata di situ ada biji kurma. Nah, ini Abu Sufyan itu mengatakan berarti ini enggak mungkin orang lain, ini mata-mata dari Madinah. Karena enggak ada unta yang diberi makan kurma itu enggak ada kecuali orang Madinah. Karena kurma itu mahal, harganya mahal. Tetapi karena di Madinah itu banyak kurma, maka terbiasa memberi makan untanya itu dengan kurma. Maka Abu Sufyan langsung menyimpulkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sudah dekat, sudah ada di sini berarti. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Abu Sufyan setelah menyimpulkan bahwa pasukan Muhammad itu sudah dekat, maka dia segera nulis surat. Yang intinya minta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Segera kirim bantuan karena dagangan mereka akan dirampas oleh kaum muslimin. Abu Sufyan menyebutkan satu persatu
dagangannya Abu Jahal, dagangannya Abu Lahab, kemudian Umayyah, itu disebutkan satu persatu. Sehingga mereka itu gupuh. Nah, Abu Sufyan lebih jeli lagi, dia ngutus orang untuk menyampaikan surat ini supaya sesegera mungkin orang-orang kafir Quraisy mau mobilisasi pasukan. Karena kaum muslimin ini sudah dekat. Kaum muslimin sudah dekat. Abu Sufyan sangat khawatir masalah ini. Nah, kemudian Abu Sufyan memilih orang yang biasa menyebarkan isu. Jadi kalau sekarang ada orang yang suka menyebarkan isu, ya mungkin belajarnya dari ini. Dia pilih Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini salah satu pasukan yang ikut ngawal kafilahnya Abu Sufyan ini. Kirim surat ini bikin Mekah heboh. Kalau tidak, maka tidak akan terkumpul pasukan dalam waktu singkat. Bikin terserah caramu supaya Mekah itu heboh. Nah, kemudian Damdam ini bawa unta, terus kemudian sampai dekat pintu gerbang Mekah itu, dia turun, untanya disembelih. Untanya dibunuh, disembelih. Kemudian bajunya dirobek-robek. Kemudian darahnya unta ini dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Nah, kemudian dia sambil teriak, dia lari, sambil teriak, lari, terus sempoyongan pura-pura sempoyongan begitu. Terus sambil teriak-teriak, al-qaud, pertolongan, ada penyerangan. Terus, nah orang-orang pada keluar tanya, ada apa? Enggak dijawab sama dia. Dia terus lari sambil jatuh, bangkit lagi, lari, jatuh lagi. Sambil teriak-teriak, sampai akhirnya semua orang Makkah itu kumpul. Nah, kemudian sampai di depan majelisnya Darun Nadwa, majelisnya Quraisy di situ. Di situ ada tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy kumpul di situ. Nah, kemudian ada apa wahai Damdam? Ada apa? Nah, kemudian Damdam tetap teriak-teriak begitu. Tidak langsung jawab, tapi langsung teriak-teriak lagi. Hei, ada apa Damdam? Nah, kemudian baru dia mengatakan, segera kirim pasukan karena kafilahnya Abu Sufyan diserang oleh umat Islam. Bukan, tetapi sudah diserang kaum muslimin. Orang-orang jadi heboh. Nah, yang paling heboh kemudian Abu Jahal. Abu Jahal langsung memobilisasi pasukan. Nah, sampai terkumpul ada 700 pasukan. Nah, tetapi saat itu ada Umayyah bin Khalaf, itu yang terkenal punya pasukan paling besar, ada 300 pasukan. Tapi nggak ikut dia. Dia nggak ikut, dia hanya duduk. Nah, tempo hari sudah saya sampaikan ini. Jadi hanya duduk begitu karena dia takut diancam, karena ini barangkali yang belum ikut Jumat yang lalu perlu saya sampaikan ya. Peristiwanya. Kenapa Umayyah bin Khalaf itu tidak ikut perang Badar. Maunya tidak ikut.
Itu karena Sa'ad bin Mu'adz ketika terjadi konflik dengan Abu Jahal waktu mau tawaf. Nah, Umayyah ini itu tidak menolong Sa'ad bin Mu'adz padahal dia sepakatnya mau melindungi. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, kalau begitu persahabatan kita putus. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kamu akan kami bunuh nanti. Apa Muhammad bilang begitu? Di mana tempatnya? Muhammad tidak ngomong tempatnya, tetapi kamu akan dibunuh oleh kami. Nah, Umayyah ini langsung bawa itu langsung jatuh. Barang itu jatuh karena kaget dan takut. Karena apa? Dia ngomong, Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, meskipun dia kafir, tapi dia yakin bahwa Muhammad itu tidak pernah berbohong. Apapun yang diomongkan Muhammad pasti benar. Tapi anehnya itu, kenapa dia tidak mau beriman. Nah, kemudian dia langsung pulang. Ngomong sama istrinya, wahai istriku, apakah kamu ngerti bahwa Muhammad bilang bahwa aku akan dibunuh oleh sahabat-sahabatnya. Istrinya juga begitu. Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, itulah sebabnya Umayyah takutnya setengah mati, tidak mau berangkat perang. Nah, tetapi Abu Jahal kepingin ikut semua. Maka Abu Jahal mendatanginya, kemudian Umayyah tetap tidak mau. Apakah kamu lupa apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Nah, Abu Jahal, itu bohong. Tapi enggak, Muhammad itu enggak pernah berbohong katanya. Nah, kemudian Abu Jahal itu pulang ngambil parfum lah. Parfum cewek, parfum wanita. Minta dari istrinya dikasihkan Umayyah bin Khalaf. Apa ini? Umayyah kan tanya, apa ini? Ini kan parfum untuk wanita. Iya, karena kamu wanita, enggak mau pulang. Nah, kemudian Umayyah marah, itu ditepis begitu. Nah, kemudian dia pulang. Wahai istriku, siapkan baju perang. Siapkan baju perang. Katanya kamu nggak mau keluar kemana-mana, katanya. Ingat apa yang diucapkan oleh Muhammad. Tenang, wahai istriku, saya tidak akan kemana-mana. Saya hanya berjalan beberapa langkah, nanti akan kembali lagi. Nah, begitu. Nah, kemudian semua pasukannya digabungkan menjadi komplit 1.000 orang pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal juga membawa para wanita penghibur plus minum-minuman keras. Maunya itu mau pesta dulu sebelum perang. Nah, ketika pasukan berjalan, itu di tengah jalan istirahat. Nah, Umayyah ini menyendiri, mau kembali pulang. Tapi Abu Jahal ngerti, maka didampingi sama Abu Jahal. Nah, ketika berangkat lagi, Umayyah, kamu nggak jalan? Jalan. Nah, nggak berani dia. Maka terus akhirnya ikut jalan. Dan Umayyah nanti akan terbunuh di Perang Badar ini. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya kaum Quraisy ini itu masih punya masalah dengan suku Kananah. Sehingga mau berangkat ke Badar itu ragu-ragu. Karena suku Kananah ini suku besar. Itu mau menyerang Mekah. Maka ragu-ragu. Lah, disitulah kemudian muncul iblis menjelma sebagai manusia, sebagai Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini pimpinan suku Jusum. Ini Jusum ini cabang terbesarnya
suku Kanana, sehingga suaranya pasti didengar. Nah, dia ngomong, datang ke majelisnya kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy rapat itu dia datang. Nah, dia datang memotivasi supaya berangkat perang. Karena iblis tidak suka, tidak ingin Islam itu berkembang. Ini disampaikan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan. Ini saya bacakan dulu ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakaso ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarona inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksanya. Jadi ketika berangkat itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu iblis itu yang pura-pura mimba jadi Suraka bin Malik tadi itu ikut di situ memotivasi. Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan kalian. Karena aku sebagai penolong. Suku Kanana beres nanti. Karena suara dia itu didengar oleh suku Kanana. Nah, kemudian berangkat. Nah, setan itu ternyata juga licik kan gitu. Ketika di perang Badar itu ternyata Allah menurunkan malaikat 1000 malaikat berbaju putih turun. Setan ini melihat, maka dia langsung lari. Nah, orang-orang pada kenapa kamu lari? Bukankah kamu yang menyuruh kami berangkat tadi? Maka dia ngomong, sesungguhnya aku bisa melihat apa yang tidak kamu lihat. Setan bisa melihat malaikat. Sungguh Allah, dia takut sekali. Sungguh Allah itu siksanya sangat keras. Dia lari. Jadi itulah setan itu enggak bertanggung jawab. Maka jangan diikuti setan itu. Setan itu aduun, musuh yang nyata bagi kita manusia. Dan Allah senantiasa mengingatkan itu. Jangan ikuti. Di sana ada setan, jangan dilirik ya. Di sana ada setan, jangan dilirik, lurus saja, lurus. Lurus ya. Nah. Pasukan Quraisy itu membawa 200 pasukan berkuda dan 800 pakai unta. Sementara kaum muslimin itu hanya 2 ekor kuda dan 68 unta. Nah, sisanya berjalan kaki. Karena memang tidak siap perang. Tujuannya hanya nyegat kabilahnya Abu Sufyan yang hanya 40 orang penjaganya. Sehingga kaum muslimin pun juga tidak bawa baju perang. Kalau baju perang kan seluruh tubuh ini besi. Besi, semua besi, hanya matanya yang terbuka.
Nah, sementara kaum muslimin ada yang bawa pedang, ada yang tombak, ada pisau biasa, karena tidak ingin berperang. Nah, melihat jumlah pasukan kafir Quraisy itu begitu besar, sementara kaum muslimin hanya kecil, sementara Allah Subhanahu wa taala memaksa untuk berperang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini kemudian minta pendapat para sahabatnya. Wahai manusia, sampaikan pendapatmu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, lakukan apa saja, terserah. Perang-perang, pulang-pulang. Kami akan senantiasa mengikutimu. Terima kasih, wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tetap minta pendapat lagi, wahai manusia, sampaikan pendapatmu. Kemudian Umar ngomong, wahai Rasulullah, sama dengan Abu Bakar, sudahlah lakukan, kami ini sudah berjuang untukmu. Lakukan, perang-perang, pulang-pulang. Kami mentaatimu. Nah, Rasulullah SAW tetap minta pendapatnya. Karena apa? Karena yang ngomong ini Abu Bakar, Umar, itu semua adalah orang-orang Mekah, para muhajirin. Sementara orang-orang Madinah itu belum ada yang ngomong. Nah, Rasulullah dan orang-orang Madinah ini belum ada ikatan kesepakatan. Kesepakatan Hudaybiyah itu kan mereka orang-orang Madinah itu hanya bersedia membela Rasulullah, melindungi Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah. Jadi sudahlah Rasulullah hijrah saja ke Madinah, kami akan melindungimu karena begitu. Nah, sementara ini di luar Madinah. Dan itu untuk kepentingan pertama ada dalam rangka untuk mengambil haknya kaum orang-orang muhajirin. Maka Rasulullah tetap minta pendapatnya. Nah, kemudian muncul Mikdad. Mikdad ini orang yang kuat, ini Umar itu mengatakan Mikdad ini, kekuatan Mikdad satu orang ini sama dengan 1000. Saking kuatnya. Artinya perang itu enggak terkalahkan ya. Mikdad mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa. Bani Israel, orang Yahudi itu licik. Islamnya itu licik. Ya. Coba kita lihat. Ayat 24. Ya. Mereka berkata, Bani Israel maksudnya, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Jadi ketika itu kan Bani Israel diminta untuk masuk ke wilayah Palestina. Nah, di Palestina itu ternyata ada penduduknya itu besar-besar, kekar-kekar. Nah, Bani Israel ini takut, tidak berani. Nah, maka dia ngomong, wis lah, Musa, masuk saja dulu kamu masuk berperanglah dengan Tuhanmu sendiri. Nanti kalau sudah menang, bilang sama kami akan masuk. Nah, itu liciknya Bani Israel, licik dan ya, pengecut. Sebetulnya orang-orang Yahudi dia pengecut, nggak berani sendirian, dia minta bantuan sana sini sana. Ya itulah orang Yahudi. Nah, Mikdad mengatakan,
wahai Rasulullah, lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kami akan membelamu. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana orang-orang Bani Israel kepada Musa. Dan dia mengatakan, Mikdad mengatakan, bahkan seandainya engkau mengajak kami menuju Birokil Jimat. Birokil Jimat itu antara Madinah dan Birokil Jimat itu ada 14 suku besar. Ribuan orang, ribuan pasukan, 14 suku itu semuanya membenci umat Islam. Nah, Mikdad mengatakan, seandainya engkau mengajak kami menuju Birokil Jimat, kami siap. Maka perawi hadis ini mengatakan, inilah kalimat yang sangat indah. Aku kepingin itu aku yang mengucapkannya. Itu para sahabat Nabi. Nah, kemudian Nabi pun masih kepingin bertanya lagi. Sudah dukungannya luar biasa, tapi masih tanya, wahai manusia, sampaikan pendapatmu. Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad itu mewakili kaum Ansor, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya engkau menyindir kami. Iya benar. Nah, wahai Rasulullah, lakukan apa yang engkau perintahkan. Sungguh seandainya engkau mengajak kami menyeberangi lautan, kami akan menyeberanginya. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, clear, senang hatinya, semua clear. Muhajirin dan Ansor kompak sudah, semuanya mendukung. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahyu turun. Artinya Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya dijanjikan satu kemenangan di antara dua kemenangan. Apa maksudnya? Kaum muslimin ini akan menang kalau dia menghadapi kafilah dagangnya Abu Sufyan, atau kalau harus berperang melawan kafir Quraisy, itu pun dijanjikan kemenangan. Kaum muslimin yakin sepenuhnya ini, beriman. Yakin sepenuhnya. Tetapi hati mereka itu masih kepingin ketemu dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Karena lebih ringan. Ya. Kalau menghadapi kafilah itu kan hanya 40 orang biasa, bukan pasukan perang. Ya, ibaratnya Satpol PP lah begitu ya, bukan pasukan perang. Tapi kalau pasukan perang dari Mekah ini lengkap pakainya, seluruh tubuhnya ini besi, bawa pedangnya yang istimewa, tombaknya. Kalau perang itu kan bawa panah itu kan anak panah sampai 100 bahkan lebih. Tetapi ini hanya bawa mungkin hanya 1-2 anak panah saja. Hanya karena menghadapi 40 pasukannya Abu Sufyan. Nah, maka dalam hati para sahabat Nabi itu masih kepingin ketemu pasukannya Abu Sufyan dan tidak ingin ketemu pasukannya Abu Jahal. Nah, itu pengantar kedua dari Perang Badar. Nah, nanti kita lanjutkan Jumat depan. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah umur panjang yang barokah. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.